Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirnisa, NIM 10521014, mahasiswi STL Furqon, Kota Prabu Muli, Prodi Ekonomi Syariah. Tukar devisa. Nah, apa itu nilai tukar? Nah, nilai tukar ini adalah jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nah, mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dari nilai tukar, jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Dan selanjutnya itu ada nilai tukar bagi menjadi dua, yaitu ada nilai tukar nominal. Nah, nilai tukar nominal ini adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Kedua itu ada nilai real. Nah, nilai real ini adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Selanjutnya ini ada bentuk sistem nilai tukar, dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu Fiat Exchange Rate System, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Yang kedua itu ada Floating Exchange Rate System, di mana dalam konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Dan selanjutnya itu terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia antara lain. Yang pertama itu ada sistem nilai tukar tetap, yang kedua itu ada sistem nilai mengambang bebas, yang ketiga itu ada sistem Widderband, yang keempat itu ada sistem mengambang terkendali, yang kelima itu ada sistem cooling peg, yang keenam itu ada sistem adjustable. Baiklah, dan selanjutnya ini ada devisa, yang dimana devisa ini adalah valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional, yang biasanya berada diskusikan dengan teman dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Nah, sistem devisa ini, penetapan sistem devisa pada suatu negara ditunjukkan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, dan selanjutnya ini ada tujuan penggunaan devisa, yang dimana devisa ini digunakan sebagai instrumen untuk memperlancar transaksi internasional sekaligus sebagai jaminan bagi tercapainya stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara. Nah, ini ada 4 tujuan utama penggunaannya. Yang pertama itu ada membayar impor tahun yang bersangkutan. Yang kedua itu ada cadangan pembayaran 3 bulan impor tahun yang akan datang. Yang ketiga itu ada membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. Yang terakhir itu ada cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah. Nah, dan selanjutnya ini ada sumber-sumber devisa, yang dimana tinggi rendahnya devisa suatu negara saat dipengaruhi oleh perkembangan neraca pembayaran suatu negara. Nah, ini sumber-sumber tersebut. Yang pertama itu ada kegiatan ekspor untuk negara yang menganut sistem ekonomi terbuka. Kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan bagi negara untuk memperoleh devisa. Nah, yang kedua itu ada perdagangan jasa. Negara-negara yang tidak kaya dan akan sumber daya alam biasanya akan mengandalkan sumber devisanya dari sektor jasa. Yang ketiga itu ada kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa adalah dari jasa pariwisata yang diperoleh dari kunjungan turis manca negara maupun domestik. Yang keempat itu ada pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri. Pinjaman luar negeri ini merupakan salah satu sumber devisa suatu negara, terutama negara-negara dunia ketiga yang atau berkembang. Yang kelima itu ada hibah atau hadiah dari luar negeri. Hibah atau hadiah merupakan sumber devisa bagi suatu negara yang sifatnya tidak mengikat. Yang terakhir itu yang keenam ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Sumber devisa yang lain adalah dana yang berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri seperti TKI
Baiklah, tadilah pemaparan dari saya yang berjudul nilai tukar devisa. Apabila banyak salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.